Selanjutnya adalah penjajian materi oleh Nasional Indonesia kepada Nasional Indonesia Marinesial. Nah, ini ada materi yang akan saya jelaskan tentang pengertian. Yang kedua ada ciri-ciri fisik, yang ketiga ada gejala yang bukan dari penyebab, yang kelima ada jumlah penderita, yang keenam ada resiko, dan yang ketujuh ada mekanisme. Nah, di sini pada belum tahu kan sindrom Battau itu apa? Belum. Jadi sindrom Battau adalah penyakit kelainan genetik yang dimana kromosom 13 yang seharusnya bersama dua buah berubah menjadi 3 buah. Di sini ada kromosom yang ke-1, ini kromosom 13 disebut trisomi 13. Nah, di sini ada perbandingan jumlah penderita sindrom Battau dengan jumlah orang normal. Selanjutnya ada ciri-ciri fisik. Yang pertama ada bibir gunting, yang kedua ada spina bifida, ini suatu tulang belakang berdorong keluar. Yang ketiga ada microphthalmia, ini kepala berukuran kecil, ini perbandingan kepala berukuran normal dan kepala berukuran kecil. Yang keempat ada polydactyly. Polydactyly ini ada 3. Yang pertama ada facial, yang kedua ada central, dan ketiga ada postaxial. Yang kelima ada anophthalmia, ini mata hanya memiliki satu atau tidak memiliki mata sama sekali. Dan yang terakhir ada microphthalmia, mata berukuran kecil. Gejala yang dialami sindrom Battau, yang pertama ada kesulitan menjaga berat badan, yang kedua ada kesulitan makan, dan yang terakhir ada masalah kesehatan. Nah, kenapa sih sindrom Battau itu bisa terjadi? Penyebab dari sindrom Battau ini ada banyak hal, yaitu merokok, faktor usia yang bisa mengandung, semakin tinggi usia ibu mengandung, semakin tinggi pula anak mengalami kelainan genetik, dan yang termasuk juga faktor kekurangan asam folat. Tetapi faktor tersebut tidak dapat dibuktikan secara saintifik sehingga penyebabnya dikatakan multifaktorial. Nah, jumlah penderita sindrom Battau ini di Indonesia ditemukan 1 dari 16.000 kelahiran bayi, sedangkan di Amerika Serikat 1 per 8.000 sampai 12.000 kelahiran. Selanjutnya ada resiko pada penderita sindrom Battau. Yang pertama ada keterbelakangan perkembangan. Ini meliputi keterlambatan secara fisik dan mental. Dan yang kedua ada malformasi fisik, ini seperti cacat jantung, cacat syaraf, dan kelainan organ lainnya. Yang ketiga ada mengalami kesulitan makan, dan yang terakhir ada tingginya angka kematian. Lebih dari 90% bayi pada tahun pertamanya meninggal karena kegagalan bernafas. Ini ada mekanisme medis untuk mengatasinya. Yang pertama ada pemberian oksigen tambahan, ini diberikan untuk bayi yang tidak dapat bernafas secara spontan. Yang kedua ada pemberian nutrisi melalui selang, ini berfungsi untuk memastikan bayi agar mendapatkan nutrisi yang cukup. Dan yang terakhir ada operasi. Nah, solusi dari sindrom Battau ini tidak ditemukan, tetapi penderita tetap mendapatkan penanganan supaya nyawanya bisa tertolong. Itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Nah, ini ada video di orang bersih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan atas penyajian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku adalah Fauzia dari Toko Kuliah. Apakah semua orang yang mempunyai bibir sumbi juga termasuk penderita sindrom Battau? Terima kasih. Oke, saya Nela Fantana akan menjawab pertanyaan Kak. Jadi, semua orang yang bibir sumbi itu termasuk dalam penderita sindrom Battau. Tetapi tidak semua kasus bibir sumbi itu termasuk itu disebabkan oleh sindrom Battau. Bisa juga karena disebabkan oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang kompleks. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Kezia dari kelompok thalassemia.
usia ibu di atas 35 tahun saat hamil mempengaruhi risiko bayi terkena sindrom fatal? Terima kasih. Saya Natania akan menjawab pertanyaan dari Kezia. Karena usia ibu hamil di atas 35 tahun ini, sel telurnya kan menurun. Nah, sel telur yang kurang baik ini lebih berisiko mengandung kelainan genetik. Kemudian, seiring bertambahnya usia ibu hamil, pembelahan sel telur juga rentan mengalami kelainan. Seperti di sindrom fatal ini mengalami kelebihan satu kromosom di kromosom 13. Saya mau nanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda dari kelompok ya. Di sini saya mau nanya apa dampak psikologis bagi orang tua yang memiliki anak dengan sindrom fatal? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Nah, dampak psikologisnya ini sering mengalami kecemasan, depresi, stres, hingga frustasi. Saya ingin bertanya dong, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas dari kelompok Thalassemia. Coba sebutin perbedaan dari jenis polidaktil. Terus tolong dijelasin itu ya. Terima kasih. Saya Naila Farhana akan menjawab pertanyaan Dimas. Jadi polidaktil itu adalah kondisi di mana seseorang dilahirkan dengan jumlah jari yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, jenis polidaktil ini ada 3, ada traksial, sentral, sama postaksial. Traksial ini tumbuhnya dari tambahan di ibu jari, sedangkan kalau sentral tumbuhnya jadi tambahan di